semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Hai umat yang telah ditebus, umat yang juga telah diutus untuk memberitakan Injil Kristus. Semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Sing what Jesus is. Sing what Jesus is. Sing what Jesus is. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous,
Just reaching your bright morning star. All the heavens shine your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful.
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-120. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus saat ini? Di mana Dia ketika ada penderitaan, ada perang, ada kehilangan di dalam hidup kita? Kita sebagai orang Kristen sering menjawab, ya Dia ada. Dia punya rencana. Di tengah-tengah semua hal itu, Dia punya rencana. Tapi di mana letak diri kita di dalam pertanyaan itu? Apakah kita juga hadir menjadi sebuah hadiah sederhana dari Tuhan untuk dunia ini? Menjadi sebuah alat yang bisa menginspirasi keberadaan Dia? Atau kita hanya orang-orang yang ada di bangku penonton, yang memberi semangat ke dunia yang sedang berduka, tanpa terlibat di dalamnya? Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh melihat Engkau, kami boleh mendengar suara-Mu, dan kami boleh memikirkan kerinduan Tuhan. Sertai malam ini agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita hanya akan membaca satu ayat saja dari ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka, maksudnya rekan-rekan sepelayanannya Silas dan Timotius di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saya ulangi sekali lagi. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena,
sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman pertama mengunjungi sebuah tempat wisata kerap kali menjadi pengalaman yang berkesan bagi kebanyakan kita. Demikian yang terjadi kepada saya waktu saya pertama kali mengunjungi satu pulau wisata yang ada di Indonesia. Waktu itu saya masih berusia mungkin di sekitar kelas 3 atau 4 SD, dan saya terkagum-kagum dengan keindahan pulau tersebut. Begitu banyak hal baru yang saya jumpai dan begitu banyak hal yang menarik perhatian saya. Namun di tengah-tengah eksplorasi saya di tempat yang baru tersebut, ada satu hal yang menarik perhatian rasa ingin tahu saya sebagai seorang anak kecil. Saya melihat di mana-mana, di tempat apapun, ada sebuah kotak anyaman kecil yang dalamnya berisi berbagai kelopak bunga, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Nah, karena saya penasaran, maka saya kemudian bertanya kepada orang tua saya, apa itu? Lalu orang tua saya menjawab, oh itu sesajen. Nah, karena saya belum mengerti Bapak Ibu, maka saya bertanya lebih jauh, apa itu sesajen? Lalu papa mama saya menjelaskan pada saya bagaimana orang di pulau tersebut setiap harinya menyediakan sesajen untuk dewa-dewi dan roh-roh yang mereka percayai. Setiap hari dengan setia, mereka menyediakan sesajen, menggantinya pada hari yang berikutnya. Demikian seterusnya mereka lakukan. Mereka tidak pernah melalaikan kewajiban tersebut demi mendapatkan berkat dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya karena mereka takut kalau mereka lalai, maka mereka bisa jadi akan ditimpa malapetaka. Bapak Ibu, waktu itu memang saya tidak sepenuhnya mengerti. Namun saya ingat di dalam kepolosan seorang anak kecil, saya berpikir, kasihan sekali orang-orang tersebut. Setiap hari mereka dengan setia melakukan hal-hal ini, padahal dewa-dewi yang mereka sembah itu tidak ada. Mereka dengan setia melakukan semua ritualnya, tetapi semuanya sia-sia. Bapak Ibu, peristiwa inilah yang saya ingat ketika saya membaca Kisah Para Rasul pasal 17 yang tadi kita renungkan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di bagian sebelumnya, diceritakan bagaimana Paulus itu baru saja meninggalkan Tesalonika dan Berea, di mana pelayanannya itu menyebabkan kericuhan. Nah, karena kondisi di Tesalonika dan Berea ini, maka saudara-saudara seiman yang ada di sana menyuruh Paulus untuk pergi terlebih dahulu sampai suasana mereda. Nah, entah apa yang menjadi pertimbangan Paulus, namun Paulus kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Athena. Yang jelas Bapak Ibu, Athena pada masa itu adalah pusat kebudayaan kerajaan Romawi. Di sanalah ditemukan berbagai bangunan yang megah, termasuk bangunan Parthenon, yaitu kuil penyembahan Dewi Athena yang masih ada sisanya sampai pada hari ini. Berbagai teater-teater, karya-karya seni yang indah, segala sesuatu yang layak dikunjungi dan dikagumi pada masa tersebut. Nah, Bapak Ibu, berada di pusat kebudayaan kerajaan Romawi. Bukankah wajar sekali bagi Paulus untuk rehat sejenak dari pelayanannya setelah melalui kesulitan yang demikian besar di Tesalonika dan Berea dan menikmati keindahan kota Athena? Namun Bapak Ibu, bukan itu yang dilihat oleh Paulus. Di balik segala kemegahan kota tersebut, yang Paulus lihat adalah betapa dahsyatnya penyembahan berhala yang ada. Dikatakan di ayat 16 tadi, sangat sedih hati Paulus ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu, di balik segala bangunan, karya seni, keindahan kota tersebut, yang Paulus lihat adalah banyaknya penyembahan. Kepada apa karya-karya itu diperuntukkan, yaitu untuk penyembahan berhala. Di balik segala hal yang bisa dinikmati Paulus di kota Athena tersebut, yang ia lihat adalah betapa banyaknya orang-orang yang masih hidup terperangkap di dalam penyembahan berhala. Dan Bapak Ibu, saking banyaknya bentuk penyembahan yang ada, kalau kita melihat lebih jauh di ayat 23, bahkan dikatakan ada sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Seolah-olah penduduk kota Athena ini, sebagaimana orang pulau yang tadi saya kisahkan di awal, itu takut. Jangan sampai ada dewa-dewi yang kelewatan, yang mereka lupakan. Nanti mereka bisa ditimpa malapetaka, mereka bisa celaka.
Bapak Ibu, ini realita yang Paulus lihat. Dan hal ini sangat mengganggu hati Paulus. Dikatakan sekali lagi di ayat yang tadi kita baca, sangat sedih hati Paulus ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita mau perhatikan frasa ini. Sangat sedih hati Paulus. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya itu punya penekanan yang sangat khusus yang mungkin agak sulit diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Atau saya mau menerjemahkannya dengan bebas, mungkin lebih akurat kalau kita terjemahkan bergejolaklah hati Paulus atau terseluplah emosi Paulus. Bergejolaklah hati Paulus. Bapak Ibu, menariknya frasa yang sama kerap kali digunakan untuk menggambarkan perasaan Allah, gejolak hati Allah yang marah, yang sedih ketika melihat umatnya itu jatuh di dalam penyembahan berhala. Nah, dengan istilah yang sama, seolah penulis kisah para rasul ini ingin menggambarkan bahwa ada satu gejolak perasaan yang sama terjadi di dalam diri Paulus. Hati Paulus, sebagaimana hati Allah, bergejolak oleh berbagai perasaan yang campur aduk antara kemarahan, sedih, hancur, ketika dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu, mengapa hal ini penting? Saya penasaran Bapak Ibu, mengapa hal yang pertama yang dituliskan tentang kedatangan Paulus di Athena itu bukan tentang kemegahan kota tersebut, bukan tentang bagaimana Paulus berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bukan tentang aktivitas penginjilan Paulus di Athena, tetapi yang dituliskan adalah hatinya yang bergejolak ketika melihat penyembahan berhala di kota tersebut. Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan di ayat 17, maka kita akan melihat mengapa ini penting. Dikatakan di ayat 17 seperti ini. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan ayat 17 ini dimulai dengan frasa karena itu. Ada efek sebab akibat yang ingin ditujukan di sini. Kalau kita melanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya di perikop ini dikisahkan bagaimana kemudian Paulus ini pergi untuk berdiskusi, lalu ia pergi ke tengah kota untuk memberitakan Injil dengan berani di tengah kota itu. Lalu dituliskan juga bahwa Paulus itu bukan hanya melakukan itu sehari saja, tetapi berulang kali dalam hari-hari berikutnya selama ia berada di Athena. Dan semuanya itu dimulai dengan frasa karena itu. Bapak Ibu, penulis seolah ingin menunjukkan bahwa Paulus pergi bertukar pikiran, memberitakan Injil setiap harinya tanpa lelah itu adalah akibat dari apa? Dari hatinya yang bergejolak itu. Hatinya yang bergejolak ketika melihat orang-orang di kota Athena yang hidup di dalam penyembahan berhala. Hati Paulus yang bergejolak, marah, hancur, ketika melihat orang-orang yang menyembah berhala demi berhala itulah yang mendorongnya untuk memberitakan Injil di kota tersebut. Nah, Bapak Ibu, apakah seperti Paulus, kita masih memiliki hati yang bergejolak, hati yang marah, sedih, dan hancur melihat orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Allah? Bapak Ibu, kita hidup sebagai minoritas di negara ini. Saya yakin setiap harinya kita berjumpa dengan setidaknya satu orang yang berbeda dari kita. Mungkin itu di rumah kita, mungkin itu anggota keluarga, supir, pekerja rumah tangga kita, atau mungkin di luar rumah kita, mungkin itu teman, rekan kerja, karyawan, atasan kita, atau mungkin orang yang kerap kali kita jumpai di kafe, toko langganan kita. Bapak Ibu, masihkah hati kita menangis untuk orang tersebut?
Bapak Ibu, ketika kita membaca berita, ketika kita mendengar ada ratusan orang yang meninggal di insiden Kanjuruhan ataupun bencana lainnya, ketika kita mendengar ada peperangan antara Rusia dan Ukraina, ketika kita mendengar ada berita penembakan lagi yang terjadi di Amerika Serikat, apakah kita sekedar prihatin mendengar berita tersebut, atau adakah hati kita bergejolak mengingat kemungkinan banyaknya orang yang meninggal tanpa pernah mengenal Tuhan? Ketika kita membaca statistik kenaikan kasus COVID tiap harinya dan melihat ada angka meninggal di sana, apakah itu hanya sekedar angka yang kita lihat setiap harinya? Ataukah masih hati kita itu sedih ketika mengingat bahwa mungkin orang-orang ini adalah orang yang belum mengenal Allah? Bapak Ibu, ketika kita pergi berwisata ke tempat tertentu atau negara tertentu, apakah kita sekedar menikmati keindahan negara tersebut, atau adakah hati kita gelisah ketika melihat orang-orang di sana yang belum mengenal Tuhan? Salah satu contoh, Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini banyak mendengar orang bepergian atau mulai merencanakan kepergian ke negara Jepang. Tahukah Bapak Ibu bahwa hanya 2% saja, 2% orang Jepang yang mengaku mengenal Kristus? Bapak Ibu, masihkah kita terganggu ketika kita mendengar hal-hal seperti ini? Atau jangan-jangan kita sudah biasa saja? Bapak Ibu, terlepas dari agama, kita perlu mengingat bahwa di zaman modern ini pun banyak orang di sekitar kita hidup di dalam penyembahan berhalanya masing-masing. Apapun yang lebih penting bagi kita, apapun yang lebih menyita hati, pikiran, prioritas, waktu kita daripada Tuhan, itulah berhala. Dan banyak orang di sekitar kita masih hidup dalam berhalanya masing-masing. Banyak orang di sekitar kita yang fokus hidupnya adalah demi mendapatkan kenyamanan, uang, prestasi tertentu. Banyak orang di sekitar kita yang fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Dan mungkin itu adalah orang yang kita jumpai setiap hari. Pertanyaannya, Bapak Ibu, masihkah kita dengan sungguh-sungguh menangis dan mendoakan orang tersebut? Bapak Ibu, di awal tadi saya mengisahkan pengalaman saya sebagai seorang anak kecil yang terganggu ketika melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Namun yang menggelisahkan saya ketika saya merenungkan ayat ini adalah betapa seringnya saya juga kembali ke tempat wisata tersebut di dalam tahun-tahun yang mendatang. Dan ternyata betapa sedikitnya hati saya terganggu. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat ini, saya kembali diperhadapkan kepada pertanyaan yang sama yang saya ajukan juga kepada kita sekalian pada malam hari ini. Masihkah kita memiliki hati yang bergejolak ketika saya melihat orang-orang di sekeliling saya yang tidak mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah menjadi desensitized, sudah kehilangan sensitivitas kita terhadap gejolak hati Tuhan? Bapak Ibu, perenungan hari ini sama sekali tidak bermaksud untuk membuat kita merasa bersalah, lalu karena perasaan bersalah berdoa dan menginjili hanya karena perasaan bersalah. Tidak, Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat perenungan pada malam ini sebagai sebuah undangan. Undangan untuk kembali mendekat kepada Tuhan dan menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana Paulus bisa memiliki hati yang bergejolak ketika melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan? Saya rasa hati Paulus itu bersumber daripada hati Tuhan itu sendiri. Hati Tuhan yang bergejolak bagi Paulus. Hati Tuhan yang mengejar Paulus sedemikian rupa di dalam perjalanan menuju ke Damsyik itu. Bapak Ibu, Paulus bisa memiliki hati yang demikian karena ia telah mengalami hati Tuhan dan karena hatinya melekat dan terus-menerus diselaraskan dengan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pada malam ini mari kita mendengar undangan dari Tuhan. Undangan untuk kembali mendekat kepada Tuhan dan menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Sama seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya dan mengerti dan turut merasakan hati dan perasaan bapaknya.
Mari kita mendekat kepada Tuhan, mengkalibrasi ulang hati kita, sehingga kita kembali merasakan gejolak hati Tuhan. Mari Bapak Ibu pada malam ini, kita menjawab undangan dari Tuhan untuk kembali mengalami kasih-Nya yang mengejar kita sedemikian rupa. Dan kita juga merasakan kasih yang sama, gejolak hati Tuhan yang sama, yang rindu untuk orang-orang di sekitar kita juga boleh mengalami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memohon Tuhan untuk menyulut hati kita dengan gejolak hatinya. Sehingga hati kita boleh kembali bergejolak, boleh kembali sedih, boleh kembali rindu untuk orang-orang di sekitar kita pun boleh mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita berdoa pada Tuhan. Ya Bapa yang begitu mengasihi kami, Tuhan tolong kami untuk kembali memahami dan mengalami gejolak hati-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, tolong kami supaya kami boleh kembali melihat bagaimana besarnya pengejaran yang telah Engkau nyatakan
ketika Engkau turun ke dalam dunia ini dan memberi diri-Mu untuk kami. Roh Kudus, kompori hati ini, bangkitkan gejolak di dalam diri kami, supaya kami kembali memahami hati Allah, hati yang mengejar orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah kami boleh punya hati yang sama ketika kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong, buka mata kami, bangkitkan hati kami supaya kami merasakan hati Tuhan di dalam hati ini. Ketika kami menjalani rutinitas kami esok hari, seminggu yang akan datang, biarlah ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, mata kami terbuka dan hati kami bergejolak untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kami didorong untuk terus mendoakan, untuk memberitakan kebenaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang Kau tempatkan di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak terjebak di dalam rutinitas kami masing-masing, tapi kami kembali hidup dalam misi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam hari ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord